Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Jika para hewan yang hidup di alam liar mengalami cedera atau terluka atau bahkan menderita suatu jenis penyakit, bagaimana nasib mereka? Apakah mereka bisa sembuh? Apakah mereka mengobati penyakitnya? Apakah para hewan pergi ke mbah dukun atau puskesmas untuk berobat? Atau mereka mati karena penyakitnya itu? Sebelum dibahas, jangan lupa subscribe channel Tanya Jawab Dunia Binatang Liar. Seperti halnya manusia, para hewan juga mengalami hari yang buruk. Mereka bertarung dan terluka, kakinya kesleo, tidak enak badan karena cuaca buruk, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Ketika kita mengalami masalah kesehatan, kita bisa minum obat, pergi ke dokter, atau ada pula yang pergi ke rumahnya mbah dukun, supaya dijampi-jampi dengan harapan bisa sehat seperti sedia kala. Tapi, admin tidak merekomendasikan pergi ke mbah dukun. Nah, bagaimana dengan para hewan yang mengalami masalah kesehatan? Apakah mereka bisa sembuh sendiri? Atau mereka punya kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri? Atau mereka sekarat dan akhirnya mati? Sebenarnya, ada beberapa respon yang dilakukan para hewan ketika kondisi kesehatannya memburuk. Ada hewan yang mendatangi manusia dan meminta bantuan kepada manusia untuk mendapatkan solusi. Salah satu kasus yang terkenal adalah seekor gajah yang datang kepada manusia dan seakan meminta bantuan karena di kepalanya ada peluru. Pastinya gajah itu merasa kesakitan akibat peluru yang bersarang di kepalanya. Dia tidak bisa mengeluarkan pelurunya, dan entah bagaimana gajah itu mempercayakan masalahnya kepada manusia. Untungnya gajah malang itu bertemu dengan manusia yang baik hati. Setelah dilakukan operasi kecil untuk mengeluarkan peluru itu, lalu memberikan obat dan perawatan, akhirnya gajah itu bisa hidup normal kembali tanpa harus menahan rasa sakit karena peluru di kepalanya. Meminta bantuan kepada manusia jadi salah satu pilihan terbaik. Tentunya, jika manusia yang dimintai pertolongan adalah orang baik dan mau membantu. Pilihan berikutnya adalah dengan menyembuhkan penyakitnya. Beberapa hewan yang punya kecerdasan di atas rata-rata biasanya mampu menguasai teknik pengobatan. Misalnya, simpanse yang memakan daun kasar dan pahit untuk menetralkan pencernaan mereka dari cacing parasit. Para peneliti meyakini bahwa beberapa hewan memang menguasai pengetahuan tentang obat-obatan. Mereka mengetahui mana daun yang bermanfaat untuk dijadikan obat ketika menderita gangguan kesehatan. Tapi, hewan yang paham tentang obat-obatan alami tentunya hanya beberapa saja. Sama halnya seperti manusia, hanya sekian persen saja yang punya keahlian medis. Lalu ada pula hewan yang memiliki kemampuan alami, di mana mereka bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa obat-obatan. Misalnya saja, salamander yang bisa menumbuhkan organ tubuhnya, ubur-ubur abadi yang bisa terus hidup abadi karena punya kemampuan untuk memperbaharui siklus hidupnya. Jika tidak mengetahui keahlian medis dan tidak punya kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya, lalu bagaimana mereka bertahan ketika menderita penyakit atau terluka parah? Mereka akan beradaptasi dengan kondisi barunya itu. Misalnya saja, ketika seekor gajah kehilangan belalainya, maka mereka harus bisa beradaptasi dengan kondisinya itu. Karena gajah tidak bisa menumbuhkan belalainya yang sudah terputus. Demi bisa bertahan hidup dan bisa makan, gajah yang kehilangan belalainya itu akan menyesuaikan cara makan mereka tanpa belalai. Tapi ketika para hewan menderita penyakit yang kronis dan luka yang parah, sementara mereka tidak bisa menyembuhkan lukanya dan tubuhnya tidak mampu menahan rasa sakit, maka mereka hanya akan sekarat hingga akhirnya mati. Seperti itulah respon para hewan ketika mengalami masalah kesehatan. Respon mereka menyesuaikan jenis gangguan kesehatannya, kemampuan dirinya, dan pertolongan manusia. Jika kamu punya informasi tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.